Sedulur, pada umumnya koleksi benda-benda kuno yang memiliki nilai sejarah dan filosofi atau arti kehidupan berada di sebuah museum. Tapi kali ini berbeda. Ratusan benda yang memiliki nilai sejarah ini berada di sebuah rumah kediaman. Ya, sebut saja Mbah Guru Hartono. Beliau adalah sesepuh di Ponorogo yang memiliki koleksi benda-benda bersejarah dari berbagai daerah, luar kota, luar pulau, bahkan ada yang dari luar negeri. Beliau adalah sosok figur yang karismatik, sesepuh yang arif bijaksana di desa Sekodok, Ngebel, Ponorogo. Beliau juga salah satu sesepuh warok di bumi Wengker ini. Menurut beliau, Mbah Guru Hartono, semua benda yang berada di kediaman beliau ini memiliki filosofi atau arti yang sangat penting sebagai pengingat atau terapi psikologis bagi sedulur-sedulur yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Alhamdulillah kali ini saya bisa berkunjung ke tempat beliau, salah satu sesepuh dari Ponorogo, beliau Mbah Guru Hartono. Alhamdulillah kami bisa diterima di sini dan tentulah semoga dengan kunjungan kami dari tim Bambu Wengker bisa menjadikan suatu hasanah, menjadikan suatu berkah, wawasan untuk kita semua, dan tentulah semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Buat sedulurku, ini ada sedikit pemberitahuan khususnya bagi para kolektor. Di sini Mbah Guru menaruh semua benda di dalam rumahnya ini bukan hanya sekedar menaruh benda, tapi tentulah di sini membawa kasanah atau filosofi yang tinggi, bahkan filosofi yang berbudi luhur. Tentunya di sini semua sangat jelas sekali. Aura-aura dari kemistikan, aura-aura dari pemahaman-pemahaman atau arti atau makna yang terkandung di dalam ruangan ini. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau Mbah Guru. Semoga dengan perbincangan ini nanti bisa menjadikan edukasi khususnya buat warga Ponorogo, bisa menjadikan suatu pemahaman apa hakikat atau filosofi dari kehidupan kita sehari-hari. Sewu Mbah Guru, kula kagum niki. Dalam arti saya sangat salut dengan begitu banyaknya koleksi di sini, mulai dari barang zaman dahulu sampai zaman sekarang sudah terkumpul sekian banyak. Bahkan di sini banyak simbol-simbol yang sangat luar biasa. Niki dos pundi niki? Wah, ngaten Mas. Menika sepisan hobi. Nggih. Hobi kula sak keluarga. Namine keluarga. Nek sing setunggal niku pun duweni hobi. Nah, sanesipun akhiripun nggih nyikut, mau tidak mau mau menerima. Nggih. Terus hobi menika dipun wastani nggih sengaja nggih mboten. Nggih. Ning menika kok kula ningali kok remen lah niku terus dadi dados hobi nggih. Dados melampah piyambak nggih, mboten sengaja jalan sendiri dari tahun ke tahun. Kejawi ngeten kula sepisan hobi terus wonten ketambahan malih saking tamu-tamu. Tamu-tamu nggih saking Indonesia piyambak, luar pulau, luar kota. Ugi menika koleksi ingkang wonten lebet-lebet menika nggih lebet saking luar negeri menapa wonten. Kados ini
Menika wonten piringan emas menika saking Sultan Bolkiah saking Filipina. Nggih menika kalemben Menteri Kebudayaan. Menteri Kebudayaan rawuh menika ingkang beto ngriki menika juragan mebeler. Sidoarjo wonten, Jakarta wonten, dadi kirim ke luar negeri. Lah kok nggih tumut-tumut madosi ngriki lah. Kula nggih dipun astakne souvenir pisan ngaten contonipun. Gini lur, intinya dari beliau-beliau tamu yang datang ke sini itu intinya itu ingin menjalin tali silaturahmi sekaligus merekatkan atau mengikat tali persaudaraan akhirnya memberikan suatu kenang-kenangan yang jelas itu loh intinya lur. Jadi supaya di dalam menjalin tali persatuan dan kesatuan ada kenangan itu khusus, ada kenangan yang menyentuh di dalam persaudaraan tersebut lur. Mungkin gitu nggih. Nggih, leres. Contoh ingkang nembe mawon nika badhe pencalonan pilihan bupati 2020. 9 Desember 20. Nggih, kalemben menika rawuh ngriki oleh-oleh rene piyambak nggih sampun pirsahan nggih. Teter bentere keremenan kula tetes piyambak pun nggih berusaha untuk membuat lebih nyaman. Terus wonten kesan-kesan yang menarik. Lah ngeten-ngeten antasipun. Menika jajan saking Pak Bupati terpilih Kolomben nggih. Mbah Giri nggih. Mbah Giri menika. Ini sepasang ini lho. Niki raminten. Niki blonjone wonten Yogya. Pesen 2 minggu jadi. Nika tetep nggih dadak niki. Dados niki istilah niku ndadosaken simbol wonten Bang. Terus. Nggih. Tali persaudaraan. Nggih menika mulaine kula remen rene tamu rawuh kok pirsa wonten iki wonten model-model hasil kerajinan dari beberapa kota. Nah, akhiripun piyambake melengkapi. Contoh malih ingkang CV kontraktor wonten ngene Bendungan. Nah, dereng kenal kula blas sampun dipun ngendikani kalian kancanipun, Pak Guru remenane koleksi. Oh ya nek ngono saka Bandung tak gawakne wayang golek. Wayang golek. Ngaten-ngaten niku dados setunggal akhiripun dados jangkep. Mandao Kalimantan wonten 3. Nika nggih personilipun piyambak mboten kok seorang membawa 3 mboten sak rombongan 4 personil bawa 1. Ingkang menika saking kontraktor PLTU saking Nusa Tenggara Barat, Katana naminipun. Pedang Katana niku piantun setunggal ngantos setunggal. Terus gentos dinten malih gentos bulan nggih wonten malih tamu malih saking rika dados 3. Lah mboten sengaja ning tibake Mandao 3 sebelah kiri, Katana sebelah kanan nggih 3. Mboten sengaja nggih ngeten menika. Akhirnya melengkapi dadi tambah rame. Gini Mbah Guru. Saya ini penasaran Mbah Guru. Ini biasanya kan enggak kalau sandal yang disimpan-simpan di tempat umum kan sudah biasa toh Mbah. Tapi ini ada menurut saya itu ada keunikan ini Mbah. Ini sandalnya sebenarnya enggak bagus ini sebenarnya. tapi istimewa bagi saya Mbah ini Mbah. Ini kok bisa dimasukkan. Ini ada sandal ketika umroh tanggal 22 Mei 2013. Nah, yang bawah. Yeah. Terus yang bawah sandal ketika umroh Mbah Guru Hartono tanggal 6 sampai dengan 14 November tahun 2018. Lah. Ini mungkin ada kesan-kesana ini, Mbah. Ngeten maksud kula. Menika sebagai motivasi anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda sekarang nek saged isih umur muda belia niku iso budal kegiatan umroh tetap memenuhi panggilan. Panggilan menjadi tamu Allah. Lah, sandal niku untuk mengingatkan. Mangke menawi ini disimpan di dalam rumah tidak ada yang melihat dan tidak ada yang tidak mengesan sama sekali. Niki sebagai motivasi. Kados wadahe mawon. Wadah niki juga dari Pak Kepala Desa Jodang, dari Kepala Desa.
Kerandekan Bulukerto. Oh. Ini Jodang. Oh, nggih, nggih. Terus foto itu yang tahun 2013 yang nanti kakek kalau mau. Terus yang ini umroh, kegiatan umroh tahun 18. Estunipun hari ini sudah daftar haji ning krono corona. Nggih, nggih, nggih. Kula manut dalange mawon. Oh, Sinten ya Allah taala nggih, ngeten. Ini sebagai motivasi kepada siapa saja. Nek ngono aku kurang, aku kudune lebih bersemangat untuk bisa segera ibadah teng tanah suci. Itu maunya itu nggih yang saya sampaikan. Nggih. Nah, ini lur. Berarti sandal ini bukan cuma sekedar sandal hanya untuk suatu pajangan, tapi ini adalah suatu pesan kesan tersendiri khususnya bagi para hamba-hamba Allah, mumpung masih muda, punya semangat potensi tinggi untuk hijrah, untuk untuk suatu tujuan yang positif, yaitu melaksanakan ibadah haji. Lah mungkin ini adalah sebagai simbol dari beliau Mbah Guru, sebagai kenang-kenangan. Mungkin ini juga ada filosofinya lur, karena ini bukan cuma sandal, itu sebenarnya pada hakikatnya itu adalah sebagai penghantar untuk sebagai sarana supaya menuju ke tempat sesuatu yang lebih positif dan lebih positif gitu. Punakawan ini juga ada filosofinya. Ini terutama saya pesankan kepada pejabat-pejabat negara, pejabat-pejabat pemerintah. Kalau beliau menjabat jangan seperti kelakuannya Petruk dadi ratu. Mereka hanya ngaji mumpung waktu hari ini hanya 5 tahun, terus mereka menggunakan kekuasaannya semaunya sendiri. Enggak, ini loh contoh. Biarpun ini Petruk, kalau memang Allah itu sudah mengendaki menjadi ratu, jadi ya jadi. Nah, contoh Pak SBY, orang gunung nangnung, orang punung bisa menjadi presiden, itu kan takdir. Takdir. Lho iki lho jenenge ratune malah dok neng burine Petruk. Kurang ajar. Kalau ini sudah takdir ya terjadilah. Kun Pak Yakun jadi. Nah, Semar ini yang tetap memberikan wejangan tetap tutwuri handayani. Ditenono wis sak carmu tak entut. Ini loh luar biasa sekali loh. Ternyata ini adalah sebagai simbol filosofi, termasuk sebagai sarana. Jadi bukan sekedar pesan yang disampaikan. Orang ngaji mumpung lur. Tapi nggak boleh. Semua itu ada sebagai amanah. Semoga dengan kunjungan saya ini juga membawa manfaat untuk ke depan lah. Saya nggak mau ngomong terlalu lur, saya takut. Ini sangat luar biasa. Ini juga Mbah Semar tadi. Ya Punakawan tadi. Punakawan. Ini sebetulnya menggambarkan ya Dewa Ngejowantah. Dewa Ngejowantah. Kados Bathara Guru mau nek kali ini lah tetap Kakang Semar. Ini yang paling tua. Ini nek mboten diatur ning nggone Ngarcapada niku niki sing ditugasi. Wah kira-kira sik geger mawon. Kayangan mesti bledru mawon niki penengahe. Nggih. Pesan seperti itu. Ya, pokok Semar. Ini koleksi dari Zimbabwe. Dari Zimbabwe. Dari Afrika Selatan. Mosambik. Mosambik. Mosambik niki ikan mika. Sak keplasan ngeten kados dene mancung niki saking pelayaran. Berarti tulang niki Bang ya. Niki tulang. Niki anu. Cucuke lur. Nah, iki cucuke lur. Ikan mika. Niki dugi riki 15 November 2011. Wah, sampun sak wis niki. Berarti sudah 10 tahun nggih. 10 tahun nggih. Nggih, niki saking Afrika, saking Mosambik, Afrika. Untuk membawa niki mawon nggih rekoso lare-lare niku digawakne tiyang Filipina, digawakne kancane nggone membawa beban tenggene pesawat terbang terlalu berat. Nggih. Niki nggih perjuangan niki. Berarti ada suatu keanehan. Negane nggih tresno kalih Mbak Guru kala wau terus melengkapi. Dilajengaken monggo penting sakne. Ini ada satu lur. Nah, ini enggak ketinggalan ternyata lur. Ini ada bambu kurung lam jalalah lur. Nah, mungkin ini yang menjadi nyambungnya dengan bambu wengker ini lur. Dengan satu ini lur. Nah, kebetulan
bambu kurung lam jalalah kan belum saya kaji lur. Tunggu kajiannya lur nanti lur. Nah, ini kendi jumlah 4. Cucup 4. Koleksi cucup 1 kan biasa. Iya. Cucup hanya 1 kan biasa. Ini ada 4. Di sana ada. Jadi iki sedulur 4 5 pancer lur ini lur. Nggih. Nek ini kok 6 niku hubunganipun kalian padha karo satriya kalau mau. Nggih. Sat indra ke-6, triya tiga komponen yang diperlukan, gerak, napas, dikir niku hubungannya kalian olahraga kalian. Nggih. Indra ke-6. Hubungannya paling ke indra ke-6. Nah, ini tadi wedaran dari kendi cucup 6 lur. Nah, kalau yang 1 itu lur. Oke, itu biasa. Yang 1 kan biasa. Tapi kalau 6, kalau ini 6. Ya, ini menggambarkan indra ke-6. Indra ke-6 lur. Jadi manunggaling ati lan rasa lur ini lur. Yes. Tetap ada kesan, ada pesan yang saya sampaikan. Nah, ini Mbah. Wah, lah iki. Wah, ini lur. Ini peluru beneran ini. Ini dari Angkatan Udara dari Medan. Ini juga asli baja. Ini dari Kostrad. Ini dari masing-masing berapa orang loh ya? 1, 2, 3. Dari 1 TNI, dari 1 TNI. Ini seluruhnya juga 1 TNI. Ini juga asli lur ini. Ada 4 TNI. Itu yang di sana peso lempar. Ini yang koleksi dari TNI Angkatan Udara. Ini dari Medan. Dari Medan. 17 Agustus 45 Indonesia merdeka ya berkat perjuangan rakyat dan TNI menyatu. Ini loh maunya. Kalau ini lur 17 Agustus 45. Kalau ini nggak kena bledos lur, ditutukne wis krasa lur iki lur. Intinya saudara-saudara yang datang ke sini itu dengan rasa sukanya lur intinya. Ini rasa terenyuh, suka, merasa bersyukur bisa bertemu dengan beliau Mbah Hartono di sini, akhirnya memberikan suatu kenang-kenangan gitu aja lur. Nah, akhirnya ya inilah berarti persaudaraan itu bukan cuma sekedar hanya urusan lahir, tapi kalau kita sudah menyatukan rasa, tentulah di situ akan menjadikan suatu berkah. Nah, gitu loh, insyaallah gitu. Nggih. Ya, nggih, matur sembah nuwun Mbah Hartono. Nyuwun pangapunten wontenipun nggih kados ngaten menika penataane mboten wonten sing ngewangi nata. Mulai saking Jawi ngantos mlebet wontenipun ngaten menika. Pesan yang saya sampaikan mulai pintu masuk perlu pun panjenengan sedaya pirsa nggih. Sulur-sulur wonten gini tengah lurung badhe mlebet nika. Nika pesan yang saya sampaikan hati-hati. Oh, ngoten. Hati-hati. Terus sinten kemawon badhe kegiatan menapa, di mana dan kemana kalau nggih kapan saja di mana saja hati-hatilah. Terus menawi sangrika kebanteran kesrimpet-srimpet nggih tiba-tiba dhewe niku lak krono mboten hati-hati. Pesan yang saya sampaikan di sana hati-hati. Meja yang tak beraturan wonten ngajeng mestinipun kalian tukangnya dipun pasah nggih saged, kulon mboten angsa. Bentukipun nggih tak beraturan ndek dhuwur. Itu ya pesan saya hati-hati. Umpama piyambake kula caosi unjukan menempatkan di samping mau meletakkan tidak konsentrasi, akhiripun dados goling pisan dek nggih wirangan. Isin wong disuguh unjukan kok goling gara-gara ora hati-hati. Ping kaliye piyambake ora bagian rezeki. Niku hati-hati. Terus sinten kemawon. Menapa ingkang kula pajang sedayana tetep wonten pesan-pesan yang saya sampaikan. Ngeten nggih. Mboten namung bruk, mboten. Itulah lur, keunikan dari segala sesuatu benda di sini itu ternyata menyimpan banyak sekali filosofi tinggi yang tentulah semua itu akan menjadi suatu bagian pendalaman pada jiwa kita. Mulai dari pintu masuk sampai di depan sampai masuk ke dalam rumah. Itulah semua tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh beliau Mbah Guru. Semoga dengan perjumpaan kali ini akan menjadikan suatu wawasan
ke sedulur-sedulurku khususnya seluruh Nusantara. Oke sedulur, sampai di sini dulu perjumpaan saya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih sama beliau Mbah Guru sudah diizinkan datang ke sini menengok semua koleksi, dan ternyata koleksi di sini sangat luar biasa, menyimpan banyak filosofi-filosofi tinggi tentang arti kehidupan dalam sehari-hari. Kok bilih mengatakan bangke, matur sembah nuwun. Sami matur nuwun rawuhipun, nyuwun pangapunten. Oke sedulur, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.